perintah shortcutnya kayak gitu aja cuy. Jadi untuk perintah shortcutnya kayak gitu aja untuk 10 perintah shortcut untuk pemula AutoCAD. Jadi kayak gitu aja. Kalau kalian mau ada yang kalian lewat WhatsApp guys, kembali lagi bersama gua Phoenix. So guys, jadi pada video kali ini gua bakalan memberikan tutorial 10 shortcut wajib untuk pengguna AutoCAD pemula ya, untuk anak-anak AutoCAD. Jadi ada 10 shortcut wajib untuk pemula. Yang gak usah lama-lama, langsung kita mulai ke videonya. Oke, pertama-tama kita langsung saya di AutoCAD. Sini gue pakai AutoCAD yang 2024. Jadi untuk shortcut pemula yang wajib kalian ketahui itu, yang pertama itu adalah L cuy, atau line. Kita bisa ketik L aja atau kita bisa ketik line. Tapi gue biasa ketik L aja sih. Line itu adalah garis cuy, garis. Itu setelah kalian ketik L, kalian bisa tarik dari sini. Nah kalau kayak garisnya kayak gini, kalian bisa ganti mode dengan, kalau kalian ingin merotasinya ke bawah atau kemana, kalian bisa ketik F8 kayak gini. Nah jadi bakalan kayak gini, bisa diganti-ganti kayak gitu. Itu untuk F8 cuy. Jadi baru setelah itu kalau untuk line yang lurus kayak gini, itu dia untuk menonaktifkan F8 ya. Kita Ctrl Z. Itu line-nya. Line itu garis, dia garis ya. Line itu garis untuk membuat garis as ataupun bidang-bidang tertentu ya. Itu arti dari line. Line itu garis ya. Oke. Jadi kalau kayak kalian mau bikin denah, kalian bisa bikin dari line macam begini. 300 itu 300 berarti 3 meter ya. Gue pakai satuan sentimeter. 300 ke bawah lagi 300, terus ke kiri lagi 300, ke atas 300. Nah ini cuy, udah jadi cuy. Ini kotak ya, kotak dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Gue buat pakai shortcut line. Itu untuk line nya. Bisa juga kalian pakai kayak L. Kalian bisa ketik saya L di keyboard, terus kalian enter, terus kalian tarik satu garis. Terus kalau kalian mau taruh di sini atau di atas sini, kalian tinggal ketik F8 saja. Kalian taruh di sini, terus ke bawah sini, itu bebas dari kalian ya. Ini untuk line yang garis miring cuy. Itu F8 ya. Lanjut untuk shortcut kedua kita itu rectangle itu kotak. Rectangle itu kotak ya. Nah bedanya rectangle dengan line, kalau line kan seumpama kalau line kita blok begini, itu dia cuma satu garis ujung dari ujung ke ujung yang ke blok ya. Kalau rectangle beda cuy. Rectangle kan kotak. Kita rek aja dia rectangle, kita tag dari sini ke sini. Jadi rectangle kayak gini ya, jadi kotak. Kalian bisa atur ukurannya berapa ke berapa. Sini 300, gue contoh 300 kali 300 meter. Nah jadi ini guys bedanya rectangle. Bentar kita move dulu. Jadi bedanya rectangle sama line cuy. Kalau bikin kotak, kalau line dia jadi kayak gini cuy. Kalau di blok cuman satu garis utuh dari ujung ke ujung yang ke blok ya. Kalau rectangle utuh dia ke blok semua ya. Ini untuk rectangle ya. Itu bisa dibuat kolom, dibuat denah kayak begini. Terus kita buat rectangle lagi, denah dari sini 400 kali 300. Ini contoh denah ya, contoh garis as. Nah ini untuk rectangle. Nah untuk cara pisahinnya, kalau kalian begini, kalian mau bikin line atau kalian ingin pisahin garis-garisnya, garis ini mau dipisahin garis ini, kalian tinggal blok aja rectangle-nya, terus kalian ketik X, itu explode ya. Kalian enter. Nah jadi bakalan jadi kayak garis line cuy. Jadi dia sudah bisa di blok satu-satu, nggak kayak tadi. Oke, lanjut selanjutnya kita di circle itu atau lingkaran. Kita ketik CI, terus kita enter, terus kita tarik mau berapa ukurannya, misal gue 160 ya. Nah jadi kayak gini. Ini circle. Kalau circle dia satuan ya, jadi satu kali ya di blok, satu kali. Ini biasa dibuat untuk
fasad atau jendela bulat ya, atau apapun terserah itu. Ini untuk fasad apapun ya, untuk circle. Kalau kalian mau bikin setengah lingkaran juga kan bisa begini. Terus kalian bisa ketik L line, terus kalian dari sudut sini yang di tengahnya lingkaran di sudut, terus kalian tarik sudut cuy. Nah itu untuk setengah lingkaran ya, setengah lingkaran di sini ke sini ya. Lanjut kita ke shortcut selanjutnya itu trim. Trim itu apa? Trim itu menghapus garis cuy. Jadi kalau setelah misalnya kita mau hapus garis ini atau ini, kalian ketik TR aja, kalian lihat itu trim, atau kalian bisa ketik trim begini, kalian enter. Nah jadi bakalan kayak gini untuk tampilannya. Terus kalian cari garis ataupun apapun objek yang ingin kalian hapus. Misalnya ini gue ingin hapus tengah-tengahnya, kalian tinggal ketik ini jadi kehapus ya. Kita Ctrl Z, kita kasih ada dulu, terus kita trim ulang, kita kasih contoh lagi. Nah begitu. Misal gue ingin hapus yang ini, kalian tinggal ketik saja, ataupun kalian tinggal tarik begini cuy. Nah jadi kan di Dena kan ini ruang masuk di Dena cuy. Kalian hapus ini bisa, ini bisa, itu untuk trim ya. Kita kesilin dulu bentar, itu untuk trim cuy. Tanpa sampai ya. Terus lanjut, setelah trim ada juga satu yaitu eraser cuy, tapi gua nggak sering pakai itu karena dia nggak terlalu ya. Eraser itu untuk menghapus, untuk eraser dia untuk menghapus semua ya objek skala besar ya. Kalau trim kan kayak hapus garis, kalau eraser dia menghapus yang besar cuy, macam kayak gini, macam kayak gini ya. Eraser itu menghapus ya, kalian eraser, ini eraser, ini eras. Kalian bisa eras ini kayak begini ya, dia kayak beda dengan trim. Kalau trim kan menghapus garis dari ujung ke ujung, kalau eraser menghapus objek yang ke blok. Nah kayak gitu. Jadi kayak ini kan circle. Kalau circle dia kita begini, dia bakal menghapus semua cuy, beda dengan trim. Kalau trim kita trim, dia hapus yang garis dari ujung ke ujung, itu garis terhapus cuy. Jadi kalau trim kayak gini ya, trim kayak gini, jadi hapus cuma setengahnya karena ini garis dia ditutupi di sini ya. Nah kalau beda dengan eraser, kalau eraser itu, waduh mana wih, salah ketik. Beda dengan eraser, dia menghapus objeknya ya. Kayak di sini tadi, ini kan sudah diexplode tadi, sudah dipisah, bukan rectangle, jadi dia dari ujung ke ujung ya, karena dia sudah dipisah cuy. Nah kalau yang objek masih di satu kayak gini, jadi dia dihapus semuanya, dihapus semua. Ini maksud gue tuh bentar, eraser, terus kalau kalian mau hapus ini, terus kalian enter. Jadi itu menghapus objek skala besar cuy, itu untuk kegunaan eraser ya. Terus setelah itu kita lanjut ke untuk mengatur dimensi cuy. Dimensi itu D, terus ini dim style, untuk kalian ketik aja D terus dim style, ini bakal muncul sendiri ya. Terserah itu kalian mau pakai satuan style apa, iOS 25 atau annotatif 200. Biasa kalau untuk pemula itu yang baru buka AutoCAD, dia cuma ada tiga ini ya, annotatif, iOS, ISO 25 sama standar ya. Setelah itu kalian bisa ubah di sini. Di sini kalian bisa, bentar gue pakai annotatif dulu. Kalian bisa rubah, kalian bisa modify dia. Ini untuk tampilan pertama kayak gini ya, kalian bisa modify. Di sini kalian bisa rubah semua kalian ya. Nah kalau kalian mau gue bikin tutorial untuk mengatur dimension style ini, kalian bisa komen di bawah ya untuk mengatur dimension style ini ya. Tapi biasa gue di sini gue sedikit rubah, palingan ini yang close file ini yang first sama second gue ubah di architectural tick ya. Gue bikin gitu aja. Nanti kalau kalian ingin tutorial lebih lengkap nih, kalian bisa komen di bawah. Gue nggak bakal bahas ini karena ini cuman gue kasih tunjuk untuk shortcutnya cuy. Shortcut wajib untuk anak arsitektur ya. Yaitu kalau kalian sudah simpan, bisa kan gue kan tadi pakai ISO 25 kan. Setelah kalian ketik ISO 25, kalau kalian mau save untuk stylenya, kalian bisa ketik ISO 25 terus kalian set current dan kalian close. Itu untuk dimension style cuy. Setelah itu kalian habis itu kalian bisa untuk shortcut selanjutnya yaitu UN atau unit ya. Kalian bisa mengatur satuan cm di AutoCAD, satuan ukuran di AutoCAD ya. Itu menggunakan perintah shortcut unit. Kalian bisa UN, kalian enter. Setelah itu di sini kalian bisa rubah-rubah terserah kalian, tapi di sini gue
pakai satuan cm ya. Biasa di sini berubah, gue pakai satuan cm. Terus di sini gue rubah, biasanya di sini kalau pertama kalau untuk kalian biasanya 0,003. Ini untuk berapa angka di belakang koma ya. Kalau gue nggak pakai berapa angka, gue tetap 0. Kalau di sini memang kalau presiden di sini gue 0 aja deh. Ini untuk setelan gue ya. Ini untuk shortcut UN cuy. Terus kalau itu kalian oke aja, terus keluar. Setelah itu shortcut selanjutnya itu rotasi cuy. Rotasi itu apa? Jadi rotasi itu memiringkan suatu objek ya. Misalnya kalian memiringkan objek pintu, jendela ataupun dena ataupun apapun itu, kalian bisa menggunakan shortcut rotasi cuy. Jadi kalau misal kalian ingin merubah posisi bidang ini, jadi dia menghadap ke bawah cuy. Jadi kalian tinggal blok aja untuk objeknya. Terus kalian ketik perintah RO, yaitu rotasi. Kalian terus ini rotate, kalian enter. Terus kalian ambil ujung dimana ingin kalian rotasi ya. Misal gue dari sini gue ingin rotasi ke bawah untuk yang sebelah sini ya. Jadi gue ambil dari sini. Terus kalian, nah dia kan kayak gini, dia kayak nggak bisa di kayak mau di apa juga namanya, di lurus ke bawah ya. Kalian tinggal ketik F8. Nah dia untuk kayak gini ya, bisa juga begini untuk rotasi ke samping, kiri, kanan, bawah, atas ya. Kalau kalian mau kayak cuman 45 derajat atau berapa derajat, bisa begini ya, bisa begini, bisa begini. Tapi di sini biasanya gue pakai begini ya untuk merotasi suatu objek. Bisa juga pakai begini, tergantung dari kalian. Kalau kalian mau rotasi kemana ya, pakai begini. Kalian mau rotasi begitu ya, jadi kayak begini ya untuk rotasi cuy. Bisa juga untuk di sini kalian rotasi ke bawah, jadi kayak garis itu kalian menghadap ke bawah, jadi kalian bisa begini aja. Nah itu untuk perintah rotasi cuy. Kita lanjut ke yang kedua ya. Setelah rotasi ada yang namanya mirror atau kaca untuk memutar balikannya. Nah cara kerja mirror gimana? Sama kayak rotasi tadi, kalian bisa blok objeknya, terus kalian ketik MI, nanti ya muncul itu mirror. Terus kalian enter, itu untuk mirror ya, mirror. Terus kalian mau terserah ambil opsinya di mana, di sini bisa atau di dalam objeknya. Kalian ingin merubah kayak untuk dinding pintu atau jendela ataupun itu, kalian ingin merubah sudut pandangnya dari sebelah menjadi ke sebelah cuy. Jadi kalian kurang bikin saja, kalian tinggal setelah mirror kalian ambil sudutnya, terus kalian tarik ke atas, dia bakalan ke samping. Kalau tarik ke bawah, dia bakalan ke bawah cuy. Kalau tarik samping kayak ke atas begini, ketik terus erasure sure object, itu artinya kalian ingin menghapus objek yang ini, yang sebelumnya, ataupun enggak ya, bebas dari kalian. Kalau kalian no, dia bakalan tetap ada. Tapi kalau kita ulang, tapi kalau kalian yes, dia bakalan kehapus ya. Kita ketik lagi MI, kita enter, terus kita taruh sebelah. Kalau yes berarti objek yang sebelah ini, yang sebelah kiri yang pertama bakalan terhapus. Jadi yang akan ada itu cuman objek yang sudah di mirror. So kita yes, nah jadi bakalan kehapus. Untuk mirror ini dia tidak hanya dari sudut kiri ke kanan, dia juga bisa dari atas ke bawah cuy. Misal kayak gini, kita ambil dari sini, kita bakal mirror ke atas, ataupun kita mirror ke bawah cuy. Kita bisa mirror ke atas begini, ntar mirror ke atas, terus kita no, jadi bakalan ada objek yang di atas juga cuy. Nah setelah itu ada perintah yang ke-10 ya. Yang ke-10 ada shortcut namanya yang wajib untuk anak arsitektur pemula atau anak AutoCAD pemula, yaitu move atau memindahkan objek. Nah untuk shortcut move-nya itu kalian bisa, untuk pertama kalian bisa kayak tadi memblok objeknya. Misal gue mau pindah ini nih ya, ini untuk kotak tadi, untuk kotak yang ukuran 3x3 meter kalian ingin pindahkan. Kalian bisa blok pertama, terus kalian ketik M move. Di sini M aja ya, karena kan M dalam kurung move. Jadi kalian ketik M aja, terus kalian enter. M itu move ya, kalian enter, terus kalian ambil sudutnya yang dimana kalian ingin memindahkannya. Maksudnya sudut objeknya kalian ingin taruh di mana ya, macam gue mau satukan ini sama ini cuy. Jadi terserah kalian mau taruh, kalian ambil dari sini, terus kalian pasin di sudut sama kayak sini cuy. Bentar. Nah ini ya, move,
ini dia kan nggak pas tuh, kalian bisa maksudnya dia kan ke lurus begini kan, nggak bisa pas di sini. Kalian ketik F8 cuy, jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Kalau tidak ketik F8 kayak lurus aja kayak gini cuy, begini cuma bisa atas bawah kiri kanan ya. Kalau kalian mau pindahkan ke sini kalian bisa ketik F8. Nah dia bukan ke sini cuy. Contoh lagi, kalian bisa ambil dimanapun, dari ambil untuk memove objek ini kalian bisa ambil dari tengah. Bentar, ini dari tengah bentar mana wih ini oh nggak bisa di tengah ya, karena dia bukan objek rectangle ya. Misal kalau bikin objek rectangle itu begini ya, untuk move yang ambil di tengah. Nah ini dia, karena dia satu objek cuy, gak kayak ini, dia kan bisa pisah ya, satu garis kan yang bisa diambil tengah itu, cuman objeknya jadi satu ya, kayak gini dia kan jadi satu. Contoh juga di sini bisa untuk kita move, kita hapus dulu, kita eraser. Ini kita mau pindahkan, itu kan dia kan jadi satu objek. Ini kita bisa pindahkan, ambil dari posisi tengahnya cuy, kayak gini. Ini bebas kalian mau pindahkan kemana. Kalian bisa, kalau kalian mau sudut ke samping begini miring bisa, kalau ataupun presisi untuk lurus kayak gini bisa juga. Itu ketik F8 ke atas ke bawah bisa juga. Atau kalau mau miringkan bisa juga disatukan begini ya. Kita cari tengah, nggak bisa kan, karena nggak bisa dicari tengahnya di sini, karena dia untuk objek yang kotak ini, yang rectangle-nya dia bukan objek satu ya. Kita bisa buat di sini karena dia, kalau untuk di sini kita bisa taruh karena dia objek jadi satu ya, objek rectangle satu, objek kotak nggak bisa taruh. Nah jadi kayak gini ya. Bentar kita hapusin dulu supaya kelihatan lebih manis cuy. Oke, kita hapus. Nah jadi kayak gini ya, untuk penggabungan dari perintah shortcut move. Bisa juga kayak gini, kita bisa ambil satuan-satuan ke gimana pun ya. Jadi gini, ini apa lain gue berarti. Nah jadi untuk perintah shortcutnya kayak gitu aja cuy. Jadi untuk perintah shortcutnya kayak gitu aja, untuk 10 perintah shortcut untuk pemula AutoCAD. Jadi kayak gitu aja. Kalau kalian mau ada yang kalian bingung atau kalian ingin tambahin lagi untuk shortcutnya, gue bisa bikin lagi videonya. Kalian tinggal komen aja di bawah mau dibikinin videonya atau enggak, dan kita bakalan ketemu di video selanjutnya cuy. Ciao.